Jadi mari kita sambut Kak Novi dengan tepuk tangan. Terima kasih Ala. Halo semuanya, salam kenal. Jujur aku tadi seneng banget dengar sharing kalian. Aku merasa ada secerca harapan di kala kondisi Indonesia saat ini. Terima kasih teman-teman sudah mau ikut workshop ini ya. Oke, perkenalkan, nama aku Novia, biasa dipanggil Nupi, di cerita Nupi. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Nupi ini siapa dan cerita Nupi itu apa sih? Jadi aku mau memperkenalkan diri dulu. Kliknya kok nggak bisa ya? Tadi bisa. Boleh dibantu? Ini apakah dia? Oh, udah bisa. Harus di reset. Terima kasih. Jadi yang cerita Nupi bahas itu sebenarnya benang merahnya adalah mempelajari, menjalani gaya hidup berkesadaran. Mulai dari sadar konsumsi, sadar sampah, sadar iklim, dan sadar kondisi diri. Karena setelah dijalani, ini tuh semuanya tuh ada kaitannya. Misal, simpelnya adalah kalau misalnya aku kan sering bolak-balik Bandung Jakarta ya, berasa banget kalau polusi udara, terus habis itu dengan keadaan Jakarta saat ini udaranya kayak gini gitu, itu berasa banget ngefek, jadi cepet marah gitu. Tensi jadi makin tinggi gitu kalau misalnya lagi berkegiatan di Jakarta, karena kelembapan udaranya, terus suhu panasnya sih sebenarnya yang paling ngefek gitu. Dan ini tuh ada hubungannya sama konsumsi kita gitu. Ketika kita overconsumption, terus mindless dalam konsumsi, itu tuh ngefek sama emisi karbon, terus soal sampahnya lagi. Jadi itu tuh seperti bagian yang nggak bisa dipisah-pisah, well-being kita, kesehatan mental kita, dan terhadap konsumsi serta sampah gitu. Makanya aku sering menyuarakan hal ini di channel. Dan hari ini kita mau ngomongin soal konten-konten yang aku jalani ini, gimana sih cara menulis naskahnya. Makanya kita mau bahas soal penulisan naskah ini based on keresahan kita. Jadi beberapa teman-teman juga udah sharing ya, keresahan masing-masing, keresahan saat berkebun. Tadi ada yang cincaunya gagal panen tapi jadi panen ya. Terus ada yang beberapa yang memang sudah concern banget sama pangan. Jadi aku sebenarnya salut banget sama teman-teman, karena teman-teman dengan umur yang jauh lebih muda dari aku udah lebih ngerti gitu, udah lebih paham soal pangan gitu. Dibanding aku yang dulu baru tahu tentang sampah aja mungkin umur 25-26 gitu, baru tahu oh ternyata sampah yang aku buang tuh nggak hilang gitu. Itu aja aku baru tahu belakangan gitu, karena background aku yang memang memang tidak dekat dengan lingkungan gitu. Dan cerita Nupi ini memang sebenarnya adalah hasil yang tidak disengaja terjadi gara-gara keresahanku yang tidak terbendung itu soal sampah gitu. Dan ini ada beberapa cuplikan-cuplikan kebun kami. Sebenarnya adalah tanah yang tidak terpakai di komplek rumah kami, akhirnya kami bikin jadi produktif gitu daripada terbuang sia-sia gitu. Ini juga gara-gara pupuk kompos kami jadi bisa manen gitu. Jadi ini salah satu hal topik juga yang cerita Nupi bahas. Dan sebenarnya cerita Nupi itu dimulai dari tahun 2021. Tadi aku ada sempat mention gitu, aku memang bukan akademisi lingkungan, aku nggak tahu apa-apa soal sampah, soal mikroplastik, aku nggak tahu banyak hal gitu. Tapi keresahan-keresahan aku satu-satu itu yang aku pelajari perlahan-lahan itu aku aplikasikan dalam konten-konten pendek yang akhirnya jadilah si cerita Nupi ini. Dan aku 5 tahun ada di dunia pendidikan, 7 tahun di dunia industri musik gitu ya. Jadi sebenarnya aku tuh musisi yang harus menjadi aktivis lingkungan. Jadi teman-teman bayangin ya, seorang musisi harus jadi aktivis lingkungan itu berarti kekurangan orang gitu. Jadi ini aku melihat ada 15 orang yang di sini sangat berpotensi untuk bisa sama-sama kita jadi creator yang
bisa memberikan manfaat gitu buat teman-teman lain dan untuk masa depan kita dan kelangsungan bumi kita. Jadi inilah dulu aktivitas aku yang pasti ada hubungannya sama sampah juga, karena biasa kalau event, main musik, terus aku juga ada 2 tahun kerja di brand makeup, itu tuh sampahnya wah luar biasa kalau event ya. Jadi itu benar-benar aku merasa bersalah, berdosa gitu terhadap hal yang aku tuh dulu nggak tahu sama sekali gitu. Aku pakai mungkin sekarang popok aku aja masih ada gitu di TPA Bantar Gebang. Nah, hal-hal itulah yang aku sharingin. Dan ini ada berita baik. Jadi kemarin ada buah pepaya yang tiba-tiba muncul di rumah kami, nggak tiba-tiba sih, dia muncul perlahan gara-gara pupuk kompos, kayaknya biji pepaya kita yang tidak terurai tapi nyelip di pupuk kompos, akhirnya jadi pohon pepaya. Dan ini adalah satu hal yang sebenarnya dulu aku tuh gak ngerti teman-teman, bener-bener aku aja waktu pas pertama kali nanam kangkung tuh aku kaget, ini beneran bisa dimakan. Aku tanya suami aku ya, ini yang beneran bisa dimakan. Nah jadi semuanya bisa dipelajari dan ini kita bisa tuangkan dalam konten. Oke, dan keresahan-keresahan inilah yang kita bisa aplikasikan, dan baru belakangan aku tahu kalau keresahan yang aku punya itu tuh adalah keresahan kolektif. Jadi ini salah satu konten yang pertama banget itu mungkin saat ini bisa disebutin FYP, viral gitu ya, adalah konten gaya hidup zero waste. Sebenarnya subtitlenya adalah gak beli baju baru dari tahun 2021. Jadi background aku tuh sebenarnya karena orang tuaku adalah mama, khususnya mamaku itu hoarding disorder. Jadi dia juga stress shopping. Kalau misal pas aku masih kecil tuh, dia kalau lagi stres, dia kalau nggak belanja dia stres. Tapi kalau dia stres dia belanja. Jadi stres belanja, nggak belanja stres gitu. Nah pada akhirnya di rumah tuh numpuk gitu, baju numpuk. Nah aku terbiasa untuk jadinya pakai baju lungsuran karena mamaku hoarder gitu kan. Jadi aku pakai aja baju-baju yang ada di rumah. Nah ternyata setelah aku mempelajari gaya hidup ini, gaya hidup minim sampah, gaya hidup ramah lingkungan, ini tuh ternyata ada hubungannya ya, karena semua barang yang kita pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diekstrak dari bumi. Ada emisi karbonnya, ada sampah yang terproduksi sebelum bahkan barang itu nyampe di rumah kita. Dan ketika kemasan itu nyampe, packagingnya itu juga nyampah. Nah, aku baru tahu belakangan. Jadi setelah aku menjalani gaya hidup mungkin declutter, minimalis gitu ya, karena ngeliat kan background hidup kayak gini tuh nggak nyaman sebenarnya. Mamaku tuh kalau lemarinya tuh kayak kain-kain yang diuel-uel dimasukin ke lemari gitu. Jadi bukan cuma banyak tapi udah nggak beraturan gitu. Dan ini jadi konflik juga di rumah. Papa dan mama jadi berantem gitu. Jadi aku tahu rasanya nggak enak banget untuk hidup punya banyak barang. Makanya aku coba jalani minimalis itu tanpa mengerti juga gitu. Makanya hidup damai deh kalau barang sedikit gitu. Nah belakangan aku tahu ternyata ini ada efeknya sama lingkungan gitu. Dan aku akhirnya menuliskan konten ini tentang tidak beli baju baru dari tahun 2021. Pada saat itu masih tahun 2023, jadi mungkin baru 2 tahun nih. Nah ternyata dari konten itu ada orang-orang punya keresahan yang kolektif, dimana mereka DM, komen gitu ya. Dia bilang, "Kak, makasih banget kakak, gara-gara kakak aku jadi lebih pede untuk menjalani hidup pakai baju itu aja." Gitu. Jadi mereka tuh kayak ada beberapa, aku ingat banget satu komen yang sangat membekas. Dia ngomong, "Saya dibully di kantor karena pakai baju itu aja." Mungkin ada tekanan sosial gitu ya, kayak kok pakai baju itu mulu, nggak punya baju lain ya gitu. Nah tapi gara-gara konten itu jadi mereka tahu keresahan dirinya untuk pakai baju itu aja itu tuh sama ya sama orang ini gitu, sama orang yang nggak dikenal ini gitu. Dan itu jadi menguatkan mereka untuk tetap menjalani gaya hidup itu gitu. Nah konten inilah yang awal-awal waktu itu aku sadar banget, ternyata hidup yang aku jalani ini banyak ya yang mau juga jalani gitu. Gak cuma aku doang yang belajar, mereka juga belajar. Dan gak cuma
aku doang yang punya keresahan ini gitu. Akhirnya aku coba lanjutin pembelajaranku tentang gaya hidup minim sampah ini, dan aku breakdown jadi satu konten-konten kecil 60-90 detik. Lalu aku mau mengawali ini untuk kita jadi pedoman bersama ketika kita lagi konten gitu ya. Kita mau ambil satu potong keresahan kita. Ini aku adaptasi dari buat teman-teman yang mungkin tahu novel atau film Catatan Harian Menantu Sinting. Nah, aku adaptasi dari tulisan kutipannya. Jadi ambil satu potong keresahan, letakkan ke dalam layar laptop atau buku teman-teman, masukkan konflik dan penutup terhadap keresahan teman-teman, baru kita kocok hingga mengembang, tambahkan sejumput hook yang menarik. Setelah semuanya jadi, hooknya apa ya? Hook yang menarik itu apa ya? Tambahkan, lalu aduk rata dengan konsistensi. Ini kuncinya teman-teman. Tips ya, sebagai content creator lingkungan, pasti kita akan berhadapan dengan realita algoritma gitu ya, dimana mungkin konten ini bukan hal yang menarik, yang paling menarik buat audiens kita gitu, audiens secara mayoritas gitu. Tapi kita harus tetap konsisten, karena itu kuncinya untuk kita bisa bertahan di algoritma. Dan hidangkan panas-panas, lalu hidangkan panas-panas. Nah, menulis itu seperti keterampilan. Karena aku backgroundnya musisi, aku sebenarnya pemain bass. Dulu kuliahnya juga kuliah main bass, kuliah musik di UPH. Aku juga dulu ngajar di UPH. Jadi latihan sendiri di sebuah ruangan itu adalah hal yang sangat dekat denganku. Dan aku rasa menulis itu adalah keterampilan yang harus dilatih gitu. Jadi dulu mungkin aku latihan bass bisa 8 jam gitu, tiap hari cuma buat ngejar satu topik gitu. Nah, aku rasa ketika aku ada di dunia konten, keterampilan ini tuh sangat berhubungan, sangat ngefek. Semakin sering kita nulis, semakin kita sering ngedit ya, sekarang ngedit CapCut. Semakin sering kita mengulang hal ini, dari mulai nulis, ngedit, ngambil footage, ngedit, itu kalau diulang-ulang terus itu akan menjadi kemahiran. Dan ini kita harus latih gitu. Jadi jangan mikir kalau misalnya habis workshop hari ini langsung bisa bikin konten yang hebat gitu, yang maksudnya yang memiliki kedalaman gitu dan langsung gitu maksudnya ya. Mungkin bisa, tapi kalau kita lakukan itu terus menerus akan semakin tinggi potensinya gitu, untuk kita bisa mahir dalam membuat konten yang bermanfaat dan bagus, dan yang bisa bikin kita satisfied juga, kita bangga sama konten kita gitu. Kalau kita terampil melakukannya, kita lakukan itu terus menerus. Jadi menulis itu seperti kita bermusik, coding, baking, ngedit, dan ing lainnya ya. Writing ya sama yang menulis, sorry. Jadi ini harus dilatih terus menerus. Kita nggak boleh merasa lelah gitu. Kadang-kadang banyak tulisan-tulisan yang mungkin saat ini kita tuh nggak tahu nih ujungnya kemana, tapi yang penting ditulis aja. Suatu hari tulisan itu bisa jadi satu karya yang besar. Dan kadang-kadang kita juga merasa aku nggak berbakat konten, aku nggak berbakat nulis gitu. Tadi aku baru ngobrol sama Ella beberapa waktu sebelum ini, dia juga ngomongin satu hal yang sama gitu. Aku juga ngerasa ada overthinkingnya nih, orang bakal komen apa ya gitu. Karena sebenarnya dia pengen nulis, dia pengen konten gitu. Nah, ini juga satu hal yang memang pasti kita kadang-kadang rasain gitu ketika kita nulis, ketika kita konten. Ada aja gitu perasaan aku nggak berbakat gitu, nggak kayak si creator ini gitu. Mungkin kalau di lingkungan nggak kayak Jeremy Owen gitu. Mungkin kalau dulu aku di dunia musik itu melihat musisi lain nggak kayak dia mainnya jauh banget slapnya gitu. Jadi tapi kadang-kadang kita tuh bukan nggak bisa konten, kita cuma nggak bisa membuat konten seperti seseorang yang kita idolakan. Nah, masalahnya kita memang bukan dia gitu. Jadi aku kadang-kadang belakangan ini aku sadar gitu, oh ternyata background aku dimana misalnya
mamaku yang order membuat aku bisa konten kayak gitu. Ternyata papaku yang orang Medan gitu bikin aku jadi bisa konten sesuai yang Nupi lakukan selama ini gitu. Yang kaget sama kangkung, mungkin kalau teman-teman di sini yang udah bisa Tribun kayaknya bakal biasa aja, itu biasa aja, ngapain aku kontenin gitu. Nah tapi kan buat aku itu luar biasa gitu. Nah aku kontenin gitu karena background aku yang seperti itu. Jadi setiap kita pasti punya cerita yang bermakna, yang spesial, yang bisa berguna buat orang-orang yang kayak kita. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kita nggak bisa konten, kita nggak bisa nulis, enggak, kita cuma punya ekspektasi konten tuh harus kayak gini, siapa gitu, creator yang mungkin kita sangat idolakan gitu. Padahal memang kita bukan dia, kita punya cerita yang berbeda, latar belakang keluarga yang beda, latar belakang pendidikan yang berbeda, bikin kita pasti bikin kontennya jadi berbeda. Dan hari ini kita mau ngomongin soal 4 hal ini: fondasi penulisan, teknik insightful storytelling, eksperimen kejutan dalam sebuah tulisan, dan personal branding yang pasti ada hubungannya ketika kita selalu menulis. Nah, pertama adalah yang ini, fondasi tulisan. Jadi bagian dari fondasi tulisan ini adalah struktur 3 babak. Struktur 3 babak itu hal yang sangat basic sebenarnya dalam penulisan. Dan ini tuh bukan cuma dipakai ketika kita konten. Ketika kita bikin cerpen, bikin novel, bahkan bikin lagu, teman-teman pembuat film juga pakai struktur 3 babak ini. Jadi kalau teman-teman nonton film biasanya ya, pembuka, pengenalan tokohnya. Jadi kayak misalnya kemarin ada yang nonton film Sore, ada yang nonton ada yang nonton mungkin Tinggal Meninggal kemarin, ada juga. Wah, ini berarti pecinta film di sini. Ya, pokoknya biasanya dalam film yang kita tonton ini pasti ada pengenalan tokohnya. Siapa orang ini? Kenapa dia di depan? Kenapa dia lagi ngapain? Apa pekerjaannya gitu. Itu adalah pembukanya gitu. Nah, biasa pembukanya ini juga ada hubungannya ketika kita konten gitu. Biasanya ada beberapa creator yang suka nyebutin diri, aku adalah seorang ini gitu. Makanya aku tuh resah sama bla 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 gitu. Jadi itu pengenalan gitu. Nah, terus kedua, klimaksnya, konfliknya apa? Misalnya kayak kemarin MBG, konfliknya tuh anak keracunan gitu. Aku bikin konten soal keracunan. Terus aku bilang di awal pembuka, aku nggak punya anak sih, tapi aku resah gitu sama hal ini gitu. Nah, aku ngomongin soal konfliknya apa, kenapa sih emangnya kalau anak keracunan gitu, walaupun 0,0017%, apa emang masalahnya gitu. Terus transformasi yang diharapkan gitu. Atau resolusi, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa solusi, bisa berupa plot twist mungkin, hal-hal yang memang kita pengen ada perubahan. Jadi sebuah cerita yang menarik atau konten yang menarik harus ada perubahan. Kayak kita nonton film, kalau dari awal sampai akhir dia jadi tukang bakso terus, nggak ada perubahan, nggak seru kan? Tapi kalau dia jadi tukang bakso yang misalnya bikin startup untuk tukang-tukang bakso lainnya, itu kan jadi keren banget. Nah, itu transformasi dalam cerita. Nah, tantangannya adalah kita harus lakuin 3 hal ini dalam satu video yang 60-90 detik durasinya. Gitu. Jadi ini sebuah tantangan buat creator. Beda sama penulis cerpen, bisa panjang, gitu, novel, atau bahkan penulis film gitu. Ya terserah dia gitu, mau sampai berapa jam juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita harus bisa secepat mungkin, tapi sepadat mungkin dan semaksimal mungkin informasi bisa nyampe ke audiens. Nah, ini dia salah satu hal yang lebih simple. Mungkin banyak teman-teman yang pernah dengar juga kalau misalnya suka stand up comedy gitu. Ada yang suka stand up comedy di sini? Oh iya, ada 1, 2, suka 3, 4. Haikal di sini juga suka. Nah, aku juga suka, makanya aku aplikasiin di konten. Walaupun aku sebenarnya nggak bisa ngelucu sih, tapi sebenarnya rumusnya para stand up comedian ini simple dan jadinya bikin kita jadi lebih mudah untuk bisa menulis. Jadi
Rumusnya itu adalah karakter, tujuan, halangan. Contoh, karakternya Nupi, ini karena tadi aku udah ngomongin soal baju, tujuannya mau hidup minimalis, mau banget rumah bersih, lemari cuma seuprit pengennya gitu. Halangannya mama melekat sama barang. Nah, jadinya makanya aku harus declutter terus menerus. Nah, ini memusingkan sekali gitu. Nah, ini adalah rumus karakter, tujuan, halangan. Jadi karakternya siapa? Tujuannya mau apa nih? Pengen pangan di Bandung bisa mandiri. Halangannya apa? Nah, kita bisa bahas. Halangannya itulah yang bisa kita aduk jadi satu tulisan gitu. Terus baru resolusi yang kita harapkan. Kita pengen pangan di Indonesia nggak pakai pestisida. Apa halangannya? Dari karakternya, misalnya aku tuh sebenarnya sakit gara-gara pestisida gitu. Misalnya ada penyakit bawaan atau apa gitu. Karakter, tujuannya pengen lah kita punya sayur yang transparan, kita tahu gitu. Karena hal yang baru-baru ini aku alami juga gitu. Sebenarnya aku kan subscribe Seni Tani, kita juga berkebun di rumah. Jadi sebenarnya udah punya privilege lah untuk punya sayur yang organik gitu. Nah, tapi kadang-kadang bisa aja Seni Tani nggak panen ataupun lagi libur gitu. Terus kita beli nih brokoli atau sayur di tempat lain. Nah, itu langsung pas kita cuci itu ada pestisida gitu, warna hijau gitu. Pas dicuci, kata suamiku ini ada kemungkinan besar nih pestisida gitu. Dan aku bisa bayangin gitu gimana ya orang-orang yang lain gitu harus makan sayur ini gitu. Makan mereka nggak tahu ada pestisidanya gitu. Nah, itu kan keresahan kita, tujuannya pengen masyarakat bisa hidup sehat lah ya, punya sayur yang transparan gitu. Tapi halangannya apa nih? Nah, kita bisa tulis premis-premis itu jadi bank konten kita. Nah, hari ini dari kemarin mungkin workshop yang pertama pasti banyak nih premis-premis yang bisa kita catat. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir kayak wah ini banyak banget, aku eksekusinya gimana ya gitu. Jadi satu-satu aja, satu persatu, perlahan-perlahan, nanti juga bakalan terus-terusan justru jadi bank yang bagus lah gitu buat kita bisa terus konsisten konten. Terus contoh lainnya, rumus karakter, tujuan, halangan ini. Pertama, warga plus 62. Jadi aku ngomongin soal konten kita pemakan mikroplastik terbanyak. Karakternya adalah warga plus 62, warga Indonesia. Tujuannya adalah pengen hidup sehat bebas mikroplastik. Halangannya semua kemasan makanan sekali pakai. Gitu. Kalau kita kemana-mana pakainya plastik sekali pakai, gimana bisa hidup tanpa terpapar mikroplastik? Gitu. Gimana caranya? Dan ini jadi satu campaign yang bisa bikin kita tuh menyuarakan ini tuh bukan salah kita doang loh yang jadi konsumen. Gitu. Ini sistem pemerintah nih jadi satu kunci untuk kita bisa bebas dari hidup tanpa mikroplastik. Kalau gimana caranya gitu? Kita kan konsumen. Gitu. Jadi ini premisnya sebenarnya simpel kan. Warga plus 62 mau hidup sehat bebas mikroplastik. Aku sebagai warga plus 62 juga. Halangannya semua kemasan plastik sekali pakai. Nah, itu kita bisa coba nanti berlatih bersama. Lalu tulis aja dulu, ini penting. Tapi nanti harus tega untuk menghapus, karena ingat tadi di awal aku bilang kita adalah pembuat konten yang singkat, 60-90 detik. Banyak sekali struggle aku juga untuk aku mau delete gitu. Gimana yang mana yang harus di-delete ya? Ini penting semua, nggak bisa nih. Data ini penting, nggak bisa. Nah, itulah yang harus kita delete. Kita pindahin copy terus paste ke tempat lain. Supaya apa di paste? Kenapa harus dipindahin? Supaya jadi konten baru. Gitu. Karena kadang-kadang ada beberapa tambahan-tambahan riset yang sebenarnya bisa jadi konten baru dan terlalu padat, orang jadi nggak mau nonton. Gitu. Jadi kita harus relevan juga sama teman-teman yang awam, yang nggak ngerti soal hal ini. Mereka juga harus dapat kunyahan yang mudah. Nggak bisa nih dikasih langsung makanan yang keras gitu. Jadi kita bisa pindahin riset-riset kita jadi konten baru. Nah,
Jadi kita harus tega, karena kadang ketika kita menulis skrip, seringkali kita terlalu asik nih. Oh ini ternyata mikroplastik kayak gini-gini, ini efeknya autoimun. Nanti autoimun itu kenapa bisa autoimun? Gara-gara sel imun kita itu mau melawan mikroplastik sebagai bioakumulator. Nah ini kan aku ngomongin bahaya mikroplastik pakai terminologi yang mungkin berat gitu buat orang awam. Belum ngomongin soal masalahnya jadi bikin otak jadi lemot, terus riset tentang bisa menyebabkan kanker, itu kan risetnya banyak gitu ya. Nah itu mungkin aku pecah, oh ternyata bahaya mikroplastik itu bisa membuat orang berpotensi autoimun, makanya sekarang banyak orang yang sakit autoimun. Ada yang konten kedua, bahaya mikroplastik tentang bikin otak jadi lemot. Jadi nggak bisa semuanya dimasukin dari satu konten. Nah kita mau coba nonton. Hari ini aku mau cerita kenapa sampah kayak gini bisa bikin kita punah. Selama aku ngonten selama bulimia sustainability, kadang ada aja yang komen, walau rasanya kayak hate comment, tapi sebenarnya dia bilang itu benar, bumi bisa memulihkan dirinya sendiri semacam jalan dulu, lalu kita manusia lah yang punah karena nggak tahan sama iklimnya. Dan ya, bumi baru bisa riset dari awal karena bumi nggak sanggup ngikutin gaya hidup kita yang ekstraktif, overconsumption, dan nggak mikirin sampah yang kita buang. Ketika kita tidak mau pengomposan dan pemilahan sampah anorganik di rumah, sampah makanan yang ditimbun di TPA akan menghasilkan gas metan, sebuah gas rumah kaca yang 24 kali lebih kuat panas dibanding CO2. Pada saat itulah atmosfer bumi dipenuhi gas tersebut. Ibaratnya tuh selimut bumi semakin tebal, suhu bumi akan semakin panas. Jadi deh cuaca ekstrim yang sekarang kita rasain malah akan semakin parah. Gagal panen, krisis air, kita juga nggak bisa beraktivitas normal dengan cuaca yang kayak gitu. Dan mungkin itulah akhir dari kita manusia jika kita tidak mengubah gaya hidup kita secepatnya. Menurut kamu, kita bisa mulai dari mana ya untuk berubah? Mindful everyone. Oke. Hari ini aku mau cerita apa Aku mau next. Nah, ini tadi ada sebenarnya yang besar. Nah, kita mau baca nih skripnya ya, bareng-bareng. Jadi, aku bahas tentang, aku mau cerita sampah yang kita bisa salah ya. Kenapa sampah kita bisa bikin kita punah? Nah, dari skrip ini, nanti kita akan bagi 5 kelompok. Kita akan bahas soal tadi pondasi ya, pondasi ini. Pembuka, klimaks, dan transformasi. Kita akan breakdown bareng-bareng dari konten itu. Pembukanya apa, klimaksnya apa, transformasinya apa. Hari ini Oke, sebentar. Nah, sebelum kita bahas, nanti kita akan nonton sekali lagi videonya. Dari 3 hal tadi, kan ada pembuka, konflik, transformasi. Nanti ada karakter, tujuan, halangan. Itu sebenarnya mirip ya, cuma beda penamaan. Supaya kita bisa lebih simpel juga ketika kita lagi bikin konten gitu. Jadi mikirnya karakternya apa, tujuannya apa, halangannya apa. Sebenarnya mirip sama struktur 3 babak. Nah, struktur 3 babak itu jadi sebuah premis ya, premis yang bisa kita kumpulkan setiap kali kita kepikiran ide. Langsung bikin premisnya. Jadi premisnya karakter, tujuan, halangan. Jadi kadang kita kan mikir mau ide kontennya misal soal ketahanan pangan di Kota Bandung gitu. Nah, kita harus bikin lebih spesifik supaya premisnya ini bisa langsung berguna dan bermanfaat ketika kita lagi konten. Jadi jangan ide besar doang gitu, tapi bisa langsung spesifik karakter, tujuan, halangan. Itu jadi sebuah premis yang membantu kita ketika menulis. Lalu, ketika kita sudah buat premis, nanti kan bisa di breakdown jadi pembuka, klimaks, dan transformasi. Breakdown penulisan panjang gitu ya, selama 90 detik. Karena aku udah sering bikin konten skrip gitu ya, kurang lebih kalau di Google Docs 12 size-nya, font size-nya 12. Kalau satu lembar itu biasanya bisa jadi 80 detik. Kalau misalnya teksnya pakai Quicksan. Jadi sebuah panduan teman-teman ya. Aku biasa pakai Quicksan, terus aku kayak kalau satu lembar ini udah hampir 90 detik nih gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih pendek harus lebih pendek lagi gitu. Nah, ini jadi pembuka, klimaks, transformasi yang kita tulis di lembar Word. Nah, setelah kita tulis, kita pilih hook-nya. Jadi biasanya hook itu terakhir. Sebenarnya sifatnya itu sangat fleksibel, tapi biasanya ketika kita sudah menyelesaikan satu tulisan, kita bisa mendapat hook yang lebih bagus daripada awal yang kita mikir paling bagus. Jadi hooknya nanti belakangan. Kalau pertama-tama udah mikir hooknya kayak ini dia udah bagus gitu,
tapi harus dievaluasi belakangan. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Karena kadang ketika kita riset, ada aja kalimat-kalimat pamungkas dari riset-riset yang kita baca. Misalnya kemarin tuh, nanti kita akan nonton contoh kayak manusia Indonesia makan 5 kartu kredit setiap hari. Itu salah satu hook yang aku temukan di belakang gitu. Atau apa? Kadang kayak misalnya hook itu bisa jadi bagian yang ada sebenarnya di bagian penutup gitu, tapi akhirnya malah jadi masuk ke atas gitu. Jadi seperti itu. Nah, nanti setelah teman-teman dibagi, kita akan bagi kelompok 5 kelompok. Teman-teman harus menentukan, satu kelompok menentukan premis, satu kelompok menentukan hook, pembuka, klimaks, dan transformasi. Jadi satu kelompok satu aja. Dari mana? Dari skrip tadi. Jadi kita langsung praktek. Dari skrip yang tadi itu kira-kira apa premisnya, apa hooknya, apa pembukanya, apa konfliknya, atau klimaksnya, apa transformasinya. Nanti ditulis ya. Nah, kita mau nonton sekali lagi, dan ini nanti akan di display ya selama kalian lagi berkelompok. Mungkin bagi kelompok dulu biar mudah, biar gampang, langsung sebelah-sebelahnya aja. Ya. Jadi ini bertiga. Jadi langsung nanti diskusi premis kelompok 1, hook kelompok 2, pembuka kelompok 3, terus konflik atau klimaks kelompok 4, transformasinya apa kelompok 5 ya. Mari kita nonton satu kali lagi. Akhirnya mencerita kenapa sampah kayak gini bisa bikin kita punah. Selama aku ngonten selama living sustainability, kadang ada aja komen, Bumi mah gak butuh diselamatin kok sama kamu. well, rasanya kayak hate comment, tapi sebenarnya yang dia bilang itu benar. Bumi bisa memulihkan dirinya sendiri semacam kiamat dulu, lalu kita manusia lah yang punah karena nggak tahan sama iklimnya. Dan ya, bumi baru bisa riset dari awal karena bumi nggak sanggup ngikutin gaya hidup kita yang ekstraktif, overconsumption, dan nggak mikirin sampah yang kita buang. Ketika kita tidak melakukan pengomposan dan pemilahan sampah anorganik, sampah makanan yang ditimbun di TPA akan menghasilkan gas metan, sebuah gas rumah kaca yang 64 kali lebih kuat angka panas dibanding CO2. Pada saat itulah atmosfer bumi dipenuhi gas tersebut. Ibaratnya tuh selimut bumi semakin tebal, suhu bumi akan semakin panas. Jadi deh, cuaca ekstrim yang sekarang kita rasain malah akan semakin parah. Gagal panen, krisis air, kita juga nggak bisa beraktivitas normal dengan cuaca yang kayak gitu. Dan mungkin itulah akhir dari kita manusia jika kita tidak mengubah gaya hidup kita secepatnya. Menurut kamu, kita bisa mulai dari mana ya untuk berubah? Oke, nah ini skripnya. Jadi teman-teman bisa breakdown premisnya, kelompok 1 apa, hooknya dari skrip ini. Jadi teman-teman kan tahu nih hooknya apa yang aku pakai. Nah, tapi teman-teman bisa tambahin hook-hook baru yang sebenarnya bisa berpotensi sama dari skrip yang udah ada. Ya, jadi karena ketika kita nulis, bisa aja hooknya ada 20. Nggak sampai 20 mungkin gitu. Jadi bisa teman-teman analisa. Terus pembukanya apa teman-teman dari skrip yang tertulis ini? Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak teman-teman? Oh, udah di-share ya. Thank you. Terus bagian konfliknya sebenarnya apa, klimaksnya apa, dan bagian transformasi yang diharapkan. Terima kasih. Mungkin berapa menit yang kira-kira? 5 menit aman? Aman ya? Iya, kelompok 2 hooknya boleh dianalisa. SSPP ini dari untuk pembuka dari konten ini yaitu ada di ya komen tuh. Yang atasnya bumi mah gak butuh diselamatin kok. Nah, walaupun rasanya kayak head comment, nah itu masuk pembuka juga. Ya. Jadi mulai dari selama aku ngonten soal sustainability, banyak yang bilang gak perlu diselamatin sama Kanupi, ngapain gitu. Bumi bisa kok hidup sendiri. Bahkan ada yang bilang sampah bisa ini kok, bisa hilang gitu sama tanah gitu. Jadi itu sering banyak yang komen kayak apaan sih, bisa kok bumi mah jago gitu. Nah itu jadi satu pembuka supaya orang tahu, oh ini orang kenapa bikin konten ini, oh karena dia bikin konten lingkungan. Terus banyak yang komen, itu pembukanya supaya orang tahu, pengenalan secara tidak langsung, saya adalah seorang siapa, terus apa masalahnya, pengenalan tokoh tadi ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Tadi aku kasih tugas tambahan, ada ketemu nggak hook? Ya kita menemukan ada
salah satu hook yaitu di sampah makanan yang ditimbun di TPA akan menghasilkan gas metana. Oke, terima kasih. Oke, nah sampah yang ditimbun ke gas metana bisa menghasilkan gas metana. Nah ini menurut teman-teman ini hook atau bukan? Banyak yang bilang bukan. Berarti tervalidasi sama kita sendiri kalau ini tuh kurang menarik. Nggak penting gas metana dalam hidup aku. Nah bisa diganti sampah makanan bisa bikin misalnya ini ekstrem ya. Sampah makanan bisa bikin orang pingsan gitu, contoh aja lah ya. Ini nggak riset gitu ya. Jadi harus sesuatu yang ada hubungannya sama masyarakat yang nonton. Kalau nggak ada hubungan, seberapa sampah kamu? Nah itu boleh juga. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 3, mantap. Nah selanjutnya kelompok yang tadi udah beres, kelompok 1 lah ya. Kita mulai langsung ke kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kan kalau yang struktur ini mah terlihat ya, tapi kalau premis kan sebetulnya tidak terlihat, Iya. tapi lebih seluruhnya. Jadi kami menduga-duga gitu. Iya betul. Ada 3. Pertama, karakternya aku. Tujuannya ingin menyelamatkan bumi, Betul. tapi halangannya banyak orang bilang bumi tidak perlu diselamatkan. Tepat. 100 untuk kelompok 1. Itu satu. Yang kedua, karakternya Thank kita you. dan bumi. Tujuannya kita ingin bertahan hidup di bumi lebih lama. Tapi halangannya kita punya gaya hidup destruktif dan konsumtif sehingga bumi rusak dan bikin kita punah. Mantap. Tepuk tangan lagi. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi lihat ya teman-teman betapa hebatnya sebenarnya otak kita. Karena ternyata premis yang dari sebuah tulisan udah jadi itu tuh premisnya banyak. Jadi bisa aja pintu masuknya beda-beda. Nah, yang benar sebenarnya yang sejujurnya yang terjadi waktu itu adalah yang pertama, karena aku kan sebagai aku gitu ya. Aku dapat komen kayak gini, aku kesel gitu kan. Ini hidup tuh nggak bisa kayak gini nih, bumi udah nggak sanggup nih. Nah, aku bikin lah gitu konten itu. Tapi yang kedua, ternyata benar karakternya kita pengen hidup sehat, bisa biar di bumi nggak punah, tapi halangannya gini. Itu benar juga gitu. Jadi kita bisa dari beberapa pintu masuk dan bisa aja kontennya punya elemen-elemen yang sama seperti itu. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 1 sudah menyerap informasi dengan baik. Selanjutnya mungkin biar loncat-loncat ya kelompok 5. Oh masih nulis. Oke, silakan. Udah siap belum? Udah sih. Oke. Mau siapa? Itu ngebahas soal transformasi. Kalau transformasinya itu mengubah gaya hidup. Nah kalau didetailin lagi gaya hidupnya apa itu, yaitu yang memilah sampah supaya bumi lebih baik. Oke, nggak salah tapi kurang menyeluruh. Ya, jadi sebenarnya ajakan refleksi diri kan tadi terakhir transformasinya. Ayo kita mikir gimana ya gitu. Dan transisinya apa? Bener soal milah sampah, soal tadi kan kurang yang lain kayak hidup tidak overconsumption. Nah itu kan bagian dari transformasi yang diharapkan. Ya, tapi milah sampah itu betul. Oke, jadi sebenarnya kalau aku tulis di sini tuh mengajak refleksi, transformasinya adalah mengajak refleksi dan aksi untuk kita bisa bertransisi dari ketakutan jadi kesadaran. Ketakutannya takut bumi punah, takut makin panas suhunya, dan lain-lain. Terus selanjutnya, kelompok 2. Hooknya apa nih? Kayaknya sih hooknya ada di awal ya, yang bagian sampah kita bisa bikin kita punah. Betul. Itu kan kayak Ya. Terus hook yang jadi tambahan. kayaknya bisa juga yang bumi mah nggak perlu diselamatkan, itu kan bikin juga kayak apa gitu. Ya, itu boleh juga bagus. Yang kalimat terakhir maksudnya ke transformasi ya. Tapi bisa jadi hook juga, Bisa coba. jadi hook juga kan. Bisa Itu aja. kan kalimat ajakan dan pertanyaan. Menurut kamu kita bisa mulai dari mana ya untuk berubah? Jadi kan itu kalimat berpikir juga orang Bagus. Menurut kamu kita bisa mulai dari mana ya dengan masalah sampah yang ruwet ini? Mungkin kalau misalnya mau jadi hook harus didesain ulang lagi, ditambah-tambahin lagi supaya orang langsung tahu konteksnya. Gitu. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi fun fact teman-teman, ini hooknya juga keluarnya pas aku udah selesai tulisan gitu. Jadi kayak belum dari awal tulis sampah kita bisa jadi kita bikin kita jadi punah gitu. Tapi
Tapi setelah riset, wah ini emang beneran punah nih. Ya udah aku bikin aja nih hook kayak gini. Tapi bisa aja hooknya kayak tadi soal misalnya dibenci netizen gitu, gara-gara bikin konten lingkungan, itu kan bisa jadi hook juga ya. Jadi satu tulisan itu hooknya tuh banyak. Kita pilih yang menurut kita paling menarik. Kadang-kadang aku suka tanya sama suami aku, ini yang paling menarik yang mana ya? Ini aku sebutin. Atau bisa tanya sama sahabat, teman yang mungkin bisa gampang lu ditanya, menurut kamu mana yang lebih menarik? Karena kadang kita bias sebagai penulis. Terus yang terakhir adalah bagian klimaks, teman-teman dari kelompok 4. Klimaks atau konflik. Dari hasil diskusi kami itu sebenarnya tadi kami mikirnya konflik atau klimaks itu berupa kalimat yang memang ada di skrip. Jadi sebenarnya memang betul kan ya, sudah dari bagian karena bumi nggak sanggup ngikutin gaya hidup kita yang ekstraktif sampai ke, dan mungkin itulah akhir apa sih? Itulah akhir dari kita manusia. Yes. Itu kan sebenarnya, tapi ternyata klimaks itu ditarik lagi gitu. Kalau itu ngomongin apa, dan di sini konflik atau klimaksnya adalah krisis iklim. Betul, tepat. Pertama buat kelompok 4. Jadi kadang-kadang kita mikir buat teman-teman jadi bayangan ya. Klimaks itu di mana sih? Di kurva paling ujung di atas. Jadi kalau kita jadi ngomongin pembuka, dia naik. Di paling atas itu adalah klimaks atau konflik yang paling penting gitu. Sebenarnya pesan inilah yang mau kita kasih tahu ke orang gitu. Ini tuh bencana yang paling ujung ini. Jadi ini klimaksnya adalah krisis iklim itu tadi. Bumi bisa memulihkan diri sendiri, tapi ya kita jadi punah dan ada krisis pangan dulu, ada krisis air dulu. Kita harus ngerasain penderitaan itu dulu tuh. Baru kita bumi bisa memulihkan diri sendiri gitu. Oke, sip. Terima kasih teman-teman, terutama buat kita semua. Senang sekali bisa berdiskusi dengan teman-teman. Kita lanjut, boleh di next. Nah ini tadi aku ada tulis, mungkin tadi di share ya, jadi bisa dibaca-baca lagi. Sebenarnya kunci jawabannya adalah ini. Premise, hook, pembuka, klimaks, dan transformasi. Yang kita mau bayangkan ya, ketika kita mau bikin konten yang insightful, kita harus ada di kaki audiens. Nah, jadi jangan lupa sama kaki kita yang zaman dulu. Jadi aku sebagai pembuat konten yang dulunya awam gitu ya, maksudnya dulu aku bukan praktisi lingkungan, aku dunianya beda banget, urban banget lah, hidup di Jakarta, yang selalu kayak bolak-balik Jakarta cuma kantor gitu, terus nggak sangat tidak aware sama lingkungan. Jadi kita sebagai manusia saya sebagai manusia tidak connect sama alam gitu. Padahal aku sebagai manusia harus connect sama alam. Kalau enggak kita bukan manusia. Kita tuh harus selalu berkoneksi sama lingkungan. Nah, dengan background aku yang Cindo pada umumnya tinggal di ruko ya, gersang di Pluit di daerah Jakarta Utara, jauh sama yang namanya ijo-ijo gitu. Inilah yang bikin aku tuh kadang-kadang harus inget-inget kaki Nupi pas dulu yang nggak ngerti apa-apa, kira-kira mikir apa ya kalau nonton konten ini. Karena semakin kita jago dan mahir terhadap satu topik, kita tuh semakin merasa ini biasa gitu. Ini milah sampah ya biasanya semua tuh juga gitu, merasanya gitu. Sekarang yang aku rasain gitu, kenapa sih bahas ini lagi? Semua orang udah tahu lah ya milah sampah gitu ya. Padahal kenyataannya enggak. Kenyataannya orang nggak tahu ngompos, kenyataannya orang nggak tahu gitu. Buat kita yang dulunya spesial jadi nggak spesial lagi karena kita udah selalu ngelakuin itu tiap hari. Tiap hari suami aku ngompos, tiap hari aku milah, tiap hari aku ngerjakan konten tentang misalnya sampah atau tentang slow fashion gitu ya. Ini tuh hal biasa ya. Nah kadang-kadang kita tuh terjebak sama itu dan kita harus selalu ingat untuk ada di kaki audiens. Sebenarnya karena durasi, jadi aku nggak bisa play video ini. Tapi video ini tuh soal pembakaran sampah. Dulu aku tuh nggak tahu kalau misalnya sampah yang dibakar itu nggak hilang. Aku taunya itu masalah, itu solusi. Kan hilang semuanya jadi sampah. Ternyata dia berubah wujud jadi gas beracun yang berbahaya. Jadi semua yang dibakar nggak mungkin hilang, dia cuma berubah jadi gas yang akhirnya terhirup kita dan masuk ke tubuh. Dulu aku nggak ngerti, ya iyalah ya, aku musisi gitu, mana bahas gitu-gituan gitu di akademisi aku gitu. Jadi ketika aku udah
pas mau bikin konten kadang-kadang aku harus inget lagi sepatu yang aku nggak tahu apa-apa. Dan inilah yang bikin kita, ini bekal kita lah untuk kita bisa bikin konten yang insightful. Untuk kita harus selalu ingat kalau kita zaman dulu mau denger nggak, kita mau nggak digurui sama orang ini, kita bawa masuk ke pengalaman kita, pengalaman si penulis, bawa audiens masuk ke pengalaman aku sebagai seorang musisi, atau aku sebagai seorang yang background keluarganya kayak gini gitu, masalah sampainya kayak gini, ternyata ini tuh pengalaman aku bawa audiens masuk ke kehidupan Nupi. Dan kita juga harus aware kira-kira apa ya yang sekarang semuanya sebenarnya pengen suarakan gitu. Karena aku lagi bahas soal heat waves sama MBG. Heat waves itu panas ekstrim yang sekarang kita rasain. Bandung udah 35 derajat, Jakarta 45 derajat. Itu sebenarnya semua ngerasain dan semua mau nyuarain. Tapi kadang-kadang dia nggak tahu harus nyuarainnya gimana. Ya udah, kita sama-sama suarain lewat konten dan platform yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah tools, humor, metafora, dan kejujuran. Jadi kayak metafora itu soalnya kayak misalnya tadi selimut bumi gitu. Kan selimut bumi biar orang kita nggak ngomongin ozon, kita ngomongin yang secara terminologi susah, tapi kita bikin metafora yang biar orang tuh mudah memakan konten kita. Jadi perumpamaan apa ya yang bisa kita ubah dari riset yang kita punya? Jangan pakai kata-kata riset. Jadi kita pakai metafora. Terus yang pertama itu humor. Kenapa aku lewatin? Sebenarnya karena jujur aku bukan orang yang bisa ngelucu. Jadi teman-teman kalau di sini ada yang bisa ngelucu, aku encourage banget buat bikin konten lingkungan yang lucu. Karena jarang sebenarnya. Jadi banyak banget nih sebenarnya yang bisa dilucuin gitu. Tapi aku tuh sejujurnya bukan orang yang bisa menjadi mudah gitu, maksudnya humor gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa bikin, aku sangat mendukung. Dan yang terakhir adalah kejujuran. Jadi jangan label orang lain atau bahkan fake gitu ya, dalam tanda kutip. Kita apa adanya aja. Oke, mungkin aku nggak bisa ini kita bukan yang paling paham, tapi kita semua ini bagian dari gerakan. Aku bukan yang paling paham terhadap konten yang aku buat, tapi kalau semakin banyak yang bisa konten tentang hal yang aku buat sekarang, topik-topiknya itu semakin baik gitu. Supaya kita bisa jadi satu gerakan yang baik dan bisa jadi ombak yang besar untuk keberlangsungan bumi kita. Karena semakin banyak konten yang seperti ini, semakin baik gitu. Jadi ada tren nih, trennya bukan overconsumption, bukan tren beli-beli flexing gitu, tapi trennya tren hijau gitu. Nah ini hal yang sebenarnya kita sebagai content creator tuh pengen banget gitu, untuk bisa adalah teman-teman baru gitu. Jadi nggak itu aja nih gitu. Dan ini aku nggak akan bahas secara detail. Ini kayaknya bisa buat workshop selanjutnya nanti. Yang penting ketika kita lagi mengonten, kita bisa cari duar momennya itu apa, klimaks yang tadi ya, eureka. Nah kadang-kadang ini satu hal yang mungkin hari ini kamu dapatkan, kayak ini hal baru, oke aku tulis, hal barunya ditulis dulu. Duar momennya itu harus kita temukan dalam sebuah konten. Dan ini cuma sebenarnya kategori-kategori tulisan, jadi ada yang faktual, 5W1H, lebih ke kayak narasi berita, terus feature tentang emosi, jadi lebih ke subjektif diri kita terhadap satu isu, dan reflektif yang lebih bersifat kontemplasi gitu terhadap satu isu. Nah teman-teman bisa pilih nih abis ini skrip yang teman-teman mau buat dalam 3 hari ini, itu tuh yang mana yang kamu suka, yang bermanfaat, yang unik, motivasi atau eksperimen. Contoh aja, kalau yang unik tuh kayak gini, baju berumur 27 tahun, karena aku pakai baju yang sampai sekarang masih aku pakai, umurnya 27 tahun. Baju ini umurnya 7 tahun. Ini aku beli pas pertama kali dapat gaji, jadi pengajar dulu. Jadi ini satu hal yang unik, kok bisa ada baju yang umurnya 27 tahun. Karena ini ada foto ii aku atau tante aku, dia pakai baju pink itu. Nah itu dia pegang bayinya adalah aku. Tapi baju yang dia pakai saat itu masih aku pakai sampai sekarang. Jadi unik, sesuatu yang cuma kamu nih bisa ceritain, bisa dipilih.
Terus yang kedua, bermanfaat. Contoh ya kayak tutorial, deterjen lerak, terus pembakaran sampah berbahaya, tentang kesalahan cuci menspad, aku pakai pembalut kain, aku ceritain. Sampah elektronik harus dibuang kemana. Motivasi, untuk berhenti misalnya beli baju gitu, dalam tanda kutip motivasi lah ya, untuk memotivasi kita untuk mau berkebun misalnya. Apa sih motivasinya? Terus yang kamu suka, misalnya hal-hal yang sebenarnya berkaitan sama bener-bener hobi kamu aja sih, kayak ngomongin keuangan. Aku sama suami aku adalah seorang aktivis juga, jadi kadang-kadang kita diundang berdua dalam satu event gitu. Itu kan hal yang sebenarnya aku suka aja sih. Terus bikin resep gitu, yang memang kita hobi gitu. Tapi hal ini tuh sebenarnya bisa diaplikasikan ketika kamu ngonten secara konsisten. Jadi kalau udah kreatif blog, coba baca catatan hari ini. Terus yang terakhir adalah eksperimen. Misalnya aku pura-pura bawa tumbler gitu, bisa nggak ya beli di kedai ini, diizinin nggak ya? Terus misalnya bawa wadah ke brand-brand gede gitu, yang misalnya dia sebenarnya pakai single use terus gitu, bisa nggak ya, berhasil nggak ya? Terus kayak aku bikin ini celana dalam menstruasi, jadi dia pembalut kain sebenarnya tapi sebagai celana dalam. Eksperimennya maksudnya dirasain enak nggak ya, terus nyaman nggak ya selama pakai dalam seharian gitu. Jadi eksperimen tuh seperti itu kategorinya. Jadi biasanya kalau creator itu biasanya misalnya bikin yang aku ingat ya, misalnya Jessica Jen gitu, bikin konten seharian pakai makan makanan yang maca gitu. Nah itu sebenarnya eksperimen gitu. Nah dan semakin kita kenal sama diri kita sendiri, semakin kita juga bisa menulis dari hati. Jadi inilah kuncinya, kita harus kenal diri kita. Jadi jangan lihat keluar, lihatnya ke dalam. Kita bisa keluarkan. Dan biasanya penulis-penulis baru atau creator baru itu pasti banyak banget gitu. Jadi ayo semangat teman-teman. Dan aku mau nutup dengan mungkin di sini kan semuanya udah pada kenal ya. 15 orang ini saling mengenal. Oke. Sama panitia juga udah kenal. Udah. Oke. Mungkin yang belum dikenal, teman-teman boleh lihat pria berbaju batik di ujung sana. Oke. Boleh berdiri? Nah. Oke, terima kasih. Boleh diamati kira-kira orangnya seperti apa? Serius. Terima kasih. Ada yang mau kasih jawaban? Secara random aja. Jenius. Keren. Oke, lanjut. Kalau yang ini mau yang mau mengutarakan aja ya. Pemikir, aktivis. Kamu tadi terlewat. Ada kepikir? Orang yang suka kerapi. Orang yang suka kerapihan. Humble. Perspektif gender. Wow, hebat, bisa langsung lihat dari itu. Pengamat. Rapi dan bersih. Simple. Formal. Kalem. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Jawabannya. Oke, terima kasih. Jawabannya. Kakak yang ini belum, sorry. Chill. Oke, nice. Tepuk tangan dulu buat kita semua karena kita dapat menganalisa seseorang dengan baik. Sebenarnya jawaban dari kalian tuh lumayan ya mirip lah ya. Lumayan sesuai lah ya, tapi mungkin 70%, 60% gitu. Nah, personal branding tuh seperti ini. Jadi kita pertama kali lihat pria ini di belakang. Kita punya impresi sesuatu. Ya kan? Tapi kalau kamu hidup sama dia setiap hari, apakah kamu akan punya impresi yang sama dengan dia, dengan diriku? Pasti berbeda, ya kan? Masih coba dulu kan? Jadi boleh dicoba nanti abis ini ya. Nah, personal branding itu kayak gitu, teman-teman. Kita punya impresi terhadap satu creator, nonton satu kontennya. Tapi kalau hidup terus, follow terus, kita bisa berubah. Nah, begitu juga kita sebagai creator. Kita bisa nih sok-sokan dalam tanda kutip, aku ramah lingkungan gitu.
Tapi nanti kenyataannya kalau kita nggak menjalani, nggak punya value-nya, nggak punya keresahannya, kita nggak bisa benar-benar 100% murni seperti apa yang tadinya kita pengen orang pikirkan gitu ya. Jadi kalau mungkin hari ini kan Yobel, ini kenalin Yobel, suami aku sebenarnya. Dia kebetulan pakai batik, kelihatan rapi gitu ya. Tapi kalau kenyataannya di rumah mah enggak ya kan. Jadi itu seperti itu personal branding. Kita harus mulai dari hati. Kalau nggak mulai dari hati, kita nggak akan benar-benar bisa meneruskan konsistensi konten ini sampai akhir, bahkan sampai lama. Seperti itu. Jadi kita harus jujur dan jadi diri sendiri supaya kita bisa konsisten dan sustain. Kontennya itu sustain. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, memberikan atensi yang sangat baik dan sangat kooperatif. Aku senang banget bisa sharing hari ini. Semoga hal yang cerita Nupi hari ini sampaikan benar-benar bisa bermanfaat dan ada orang-orang baru yang nanti akan muncul di algoritma aku. Terima kasih.